Halo guys, nah di episode kali ini kita bahas soal drag bike mocil nih guys. Ya. Motor kecil, nah, kita singkat mocil. Corleone backup tim Aben Racing buat 4 taknya. Nah, ini sejauh ini yo, ada perubahan gak sih yo di motor-motor Aben? Kalau secara teknologi nggak ada sih ya, belum ada perubahan signifikan. Hanya kita masih terus ngeriset engine aja, mechanical. Jadi yang dari event yang Gaduro terakhir ada beberapa motor yang memang masih powernya kurang. Jadi kita masih ngeriset di bagian mesin aja. Kalau bagian atau temuan baru atau elektronik apa nggak ada sih, masih sama. Masih sama yang kemarin-kemarin. Iya. Ini penasaran saya, nggak tahu kenapa. Di event kemarin di Bodisa di Cicangkal, saya lihat motor Aben Racing nambah satu lagi. Iya. Itu MX FFA. Kenapa ini kok? Ada apa? Atau mungkin keinginan dari owner Aben Racing udah lama, baru terrealisasikan sekarang? Atau emang kayak Corleone dan itu ngajak, ayo nih bikin FFA, ngeramein FFA 4 tak, atau seperti apa ini kok? Jadi sebenarnya kalau untuk motor yang FFA 4 tak itu saya sendiri yang bikin. Motor pribadi ya sih? Nggak juga sih ya, akhirnya ya dari bos Abennya, bos Adinya sendiri, udahlah kita kembangin aja bareng-bareng gitu. Karena kebetulan kita kan memang untuk parts making banyak ya. Jadi kalau mesin bawahnya itu walaupun mesin itu disebutnya FFA, tapi memang stroke-nya masih standar. Stroke-nya standar. Cuma kita pakai piston ukuran 77. Jadi ya kita pakai yang simple dulu dah, pengen tahu pengembangan powernya seperti apa gitu. Jadi kita coba dengan stroke standar dulu. Jadi piston aja yang kita besarin. Dan perbedaan powernya cukup lumayan sih. Bedanya sekitar 10 horsepower dari MX 200. Sekarang ini kondisinya cc-nya sekitar 270-an ya. 270. Belum sampai 300. Belum sampai 300. Belum. Jadi saya masih mau mengembangin dengan cc yang lebih kecil, tapi motornya gampang dibawa. Karena kalau saya ngelihat teman-teman yang balap di FFA 4 tak itu karena besarnya torsi dan power, saya rasa motornya cukup sulit dibawa. Jadi saya mau buat karakter motor yang cc besar, power besar, tapi peak powernya juga tinggi. Kenapa? Karena saya lihat juga dari motor Ninja ya, motor 2 tak sendiri, karakternya high RPM, RPM tinggi terus gitu loh. Jadi untuk disetatnya juga nggak terlalu susah. Gitu. Nah, saya pengen buat motor karakter 4 tak FFA yang bisa menyesuaikan seperti 2 tak gitu, atau seperti motor yang bisa kecil. Making ini kan aslinya kalau kita seperti spek road race itu peak powernya tinggi, bisa sampai 14.000. Tapi dengan stroke standar pun begitu kita besarkan pistonnya itu peak powernya turun drastis, sekitar 2000 rpm menjadi 12.000. Nah, dengan karakter peak power 12.000 pun saya rasa si joki cukup kesulitan, karena dengan besarnya torsi untuk mengontrol kopling dan bukaan gasnya yang agak sulit. Terlalu liar gitu ya? Terlalu liar. Jadi mungkin ntar ke depannya kita bisa optimasi atau mempermudah startnya dari elektronik. Tapi memang saya belum ngembangin sampai ke situ sih, karena kita masih ngembangin mesinnya dulu. Ngembangin mesinnya dulu gitu. Nah, kalau Corleone sendiri nih, tipe mekanik yang suka overbore atau overstroke? Saya jujur sendiri lebih suka overbore. Jadi waktu pada saat saya mau bikin mesin nih FFA, yang saya pikirkan dulu adalah bagian crankshaft dan panjang connecting rod. Gitu. Jadi saya harus selalu menghitung rod rasionya, perbandingan antara panjang connecting rod dengan panjang stroke. Jadi dibagi stroke gitu. Baru kita bisa menentukan karakter mesin yang kita mau. Mungkin bisa kita bikin dengan stroke yang sangat tinggi ya. Tapi kalau perbandingan dengan panjang stang yang nggak ideal,
motornya hanya torsi aja. Dan semakin besar torsi, khususnya untuk balap 201 semakin susah dibawanya. Semakin liar gitu ya? Semakin liar gitu. Jadi kita mau buat motor yang rasanya lebih overall performance lah gitu. Jadi di bawahnya tidak terlalu besar torsinya biar gampang di start, tapi atasnya nggak, tetap jalannya bisa bagus. Gitu. Kalau kita overstroke, motornya memang torsinya kuat, tapi jalan-jalannya biasanya kurang bagus ya. Cenderung motornya apa ya, kayak mandek gitu loh. Jadi nggak seirama sama speednya. Gitu. Jadi selalu saya lebih suka overbore. Overbore gitu. Jadi Koh Leon ini termasuk mekanik yang suka overbore. Okay. Nah, terus di slip engine dan 130 injeksi itu ada masih sama speknya kok? Kalau spek sih udah kita rubah. Jadi khususnya untuk 130 kita merubah konfigurasi dari kereka standar 5 TP, kita naikin stroke menjadi 58 mili. Jadi kenapa saya naikin stroke-nya? Karena mesin 130 itu kan 4 speed ya. 4 speed itu dengan jarak tempuh 201 sangat dibutuhkan torsi. Kecuali kalau kita punya 5 speed. 135 speed mungkin saya lebih pilih besarin pistonnya daripada panjangin stroke. Gitu. Jadi dengan menambahkan stroke otomatis menambahkan torsi. Jadi lebih gampang untuk membagi rasionya. Jadi kalau misalnya kita bikinnya pakai konfigurasi 5 piston 5525 itu nanti motornya cenderung torsinya agak kurang dan ngebagi rasionya susah. Gitu. Jadi kalau kita naikin stroke-nya kita bisa mungkin giginya bisa lebih terbagi gitu dibandingkan mesin yang stroke-nya rendah gitu. Nah kalau untuk di slip engine sendiri sih masih sama, nggak ada perubahan. Cuma memang kemarin ada peningkatan power dari camshaft baru ya, dari Nokonas baru ada peningkatan sedikit lah. Tadi kemarin juga time-nya lumayan ya dibawa sama Gold Trap itu bisa kedua ya. Memang karakternya berbeda dia bilang sama karbu. Jadi memang oper-operannya masih belum pas karena kita nggak ada waktu setting juga sih. Kemarin kita mikir mau nyeting di jalan pun berbahaya, mau ke GDS pun kejauhan, waktunya nggak cukup. Ya kan balapannya di Cangkang. ya kita di Jakarta keterbatasan lah. Kita nggak punya sirkuit permanen untuk drag, jadi 201. Ya kalau kita nyeting di jalan, ya saya rasa berbahaya lah. Saya paling malas urusan sama polisi kalau. Iya. Gitu. Nah terus ada target nih ke depan di motor-motornya Aben yang di backup Koh Leon itu ada perubahan apa lagi nih yang mana nih yang pengen yang di perubahan yang paling banyak kayak di FFA atau injeksi 200-nya? Kalau perubahan improve di bagian mesin itu terus berjalan ya. Jadi kan namanya balapan pasti saling uber-uberan. Misalnya mungkin sekarang kita time-nya bisa bagus, nanti orang pasti akan mencoba lagi dan pasti akan ketemu. Nanti kita pasti riset lagi. Nah biasanya kita tetap untuk risetnya kita jalanin terus. Tapi kalau misalnya pas lagi ada road race gini, ada kejurnas ya kita stop. Kalau misalnya kita lagi santai, kita kembangin lagi. Jadi pengembangannya terus berjalan. Terus berjalan ya, Pak? Terus berjalan. Jadi jangan sampai kita disalip dulu. Jadi kita harus siapin peluru baru terus. Iya guys, soalnya kalau mekanik misalnya kalau berhenti sedikit kesalip. Ya, kan kok. Jadi berarti kalau saya punya pedoman kalau kita beristirahat atau kita bersantai-santai berarti kita siap untuk kalah. Gitu sih. Guys, quotes of the day hari ini. Memang dari melakukan riset itu bukan hanya pengorbanan secara finansial ya, tapi waktu, pikiran, banyaklah faktornya. Jadi untuk bisa bertahan itu lebih susah daripada kita mencoba hal yang ekstrim dan menyerang gitu. Jadi kalau untuk saya sekarang kita nggak boleh berhenti melakukan riset karena
akan selalu ada lahir yang baru gitu. Iya. Mekanik itu ada eranya, akan ada masanya. Kalau kita mau bertahan ya kita harus bisa terus mencoba hal yang baru gitu. Upgrade terus ya kok ya. Upgrade terus. Jadi Jadi kita setiap tahun mesti ada bermunculan mekanik-mekanik baru ya, yang nggak pernah kita sadarin atau muncul namanya kok nggak pernah dengar ya. Oh ternyata dia melakukan riset yang sangat intens sampai dia bisa mengalahkan yang lain gitu. Dan itu harus dijadikan motivasi ya untuk semuanya biar jangan sampai berhenti meriset gitu. Jadi terus jalan terus. Jangan cepat puas lah. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas gitu. Jadi mungkin kan orang lihatnya kita punya motornya kenceng nih. Oh di lapangan persiapannya bagus kenceng, tapi dia nggak tahu di belakang layar itu seperti apa. Masih banyak yang nyerang ya kok ya. Betul. Jadi kita istilahnya kita puluhan jam per minggu itu ya udah harus kita jalanin karena kita tidak mau dikalahkan gitu. Jadi ya itu sudah lumrah lah saya bilang. Maksudnya kita harus terus mencoba hal yang baru gitu. Jangan sampai stop. Jangan sampai stop guys. Terus riset. Terus buat teman-teman mekanik, tombokin dulu ya. Kalau orang Jawa bilang wani tombok. Kalau kita nggak berani untuk berkorban secara finansial dari kita sendiri, ya kita pasti akan stuck. Karena nggak selalu selamanya owner atau bos itu mengizinkan kita untuk meriset. Tapi kalau kita berani tombok, itu ya risetnya bisa jalan terus, walaupun dengan hal-hal kecil lah, nggak perlu yang besar kan gitu. Iya, terus apalagi kalau riset ketemu hasilnya memuaskan, tetap owner juga senang. Oh betul. Ternyata ini yang dimaksud kemarin. Betul. Oke. Nah, sejauh ini saya perhatiin kalian kan megangnya 4 tak semua nih. Iya. Ada keinginan nggak berkecimpung ke 4 tak? Mesin 2 tak. 2 tak. Ada keinginan sih sebenarnya, ada keinginan. Tapi sekarang ini masih dalam tahap pemahaman. Jadi sebelum saya bisa merubah suatu mesin atau meningkatkan performa, saya harus paham betul karakter mesinnya atau cara kerja mesinnya. Jadi nggak tebak-tebakan gitu. Jadi ya ada keinginan sih, mungkin Ninja gitu ya, yang spare partnya banyak, aftermarket partsnya juga banyak, tapi mau kita rubah ke injeksi. Kebetulan kita sekarang lagi merubah Ninja 2 tak untuk menjadi injeksi di bagian pengapian gitu. Baru pengapian dulu, tetap bahan bakarnya pakai karbu. Berarti perangkatnya aja ya kok. Perangkat pengapiannya aja. Pengapiannya pakai ecu. Daripada pakai CDI kita dibawa pakai ecu. Ini mungkin baru saya temuin. Ini body cordon. Udah ada beberapa sebenarnya. Ada beberapa teman-teman lain juga udah ada yang pernah buat. Tapi belum pernah sampai di level kompetisi gitu ya. Kita pengen coba sampai di level kompetisi. Tapi ternyata bisa ya kak ya? Bisa. Jadi kebetulan kita pakai satu brand ECU yang kebetulan saya kenal sama ECU makernya secara software walaupun dan firmware-nya. Jadi saya request karena saya lihat juga dari beberapa tim di Indonesia ini beli CDI kok sampai mahal banget ya gitu. Dan sedangkan secara processor speed tuh CDI itu sebenarnya nggak ada isinya lah istilahnya. Ya istilahnya kalau komputer tuh DOS sama Pentium gitu. Jadi ya saya lihat kalau secara uangnya tetap kalau kita aplikasi pengapian menggunakan ECU lebih murah dibanding kita beli CDI yang mahal itu. Jadi saya coba dulu, mudah-mudahan sih dalam bulan ini, di akhir bulan kita sudah mau coba tes dyno dulu. Kalau misalnya kita tes dyno sudah oke, kita mau coba tes jalan gitu. Dan tapi yang di riset ini spek 201 apa 500 nih? 500 meter nih. 500 meter gitu. 500 meter guys, ternyata Koleon sedang meriset spek 500 meter. Spek 500 meter 2 tak dengan
ECU ya guys, Dengan ECU. Tidak Dengan menggunakan CDI. Tidak menggunakan CDI. Oh, ini keren. Cara kerjanya sama sebenarnya. ECU sama CDI itu cara kerjanya sama. Intinya adalah kapan dia harus mengirim signal ke kuil untuk ngeledakin pembakaran gitu. Tapi kalau menurut saya ECU itu secara prosesor speednya jauh lebih tinggi dibandingkan CDI, dan secara kontrolnya juga lebih banyak fungsi-fungsi yang bisa kita aktifkan gitu untuk meningkatkan performa ataupun kenyamanan gitu. Jadi banyak yang kita kasih nanti. Mungkin contohnya salah satunya adalah pengapian atau apinya kita bisa setel sesuai giginya. Jadi gigi 1 sampai 6 itu apinya bisa beda-beda. Wow. Udah kayak H2. Udah kayak H2. makanya kan dari motor yang kita kerjain, kita ngambil idenya, kita terinspirasi, ya kita coba gitu. Wow, guys. Dan mungkin ya kalau misalnya nanti pengapiannya sudah sukses, akan kita pasangin injektornya sih. Injektornya? Jadi full injeksi tanpa karbu. Gitu. Tapi kan kalau saya pikir injektor, sedangkan 2 tak kan bahan bakar campur oli sama bensin. Oli samping sama bensin. Memang terkendala. Nah itu sempat terkendala untuk di bahan bakar ya. Kalau misalnya bahan bakar campur, mungkin sebagian besar injektor nggak kuat. Tapi saya belum coba. Tapi banyak sekarang di Amerika itu sudah buat injektor yang bisa tahan etanol. Sekarang kan di Amerika kan banyak kan bahan bakar menggunakan etanol. Pertama lebih murah, terus dia lebih ramah lingkungan, tapi oktannya lebih tinggi. Gitu. Jadi nanti mungkin saya akan coba beli injektor yang bisa tahan etanol. Saya akan coba di 2 tak dengan bensin campur, atau alternatif kedua ya kita semprotkan bensinnya aja sendiri. Nanti kita akan pakai tabung oli sampingnya pisah, menggunakan solenoid, bisa dikontrol melalui bukaan gas atau TPS untuk pensuplaiannya. Jadi seperti motor Ninja standar kan ada pompanya, tapi dia mengikuti putaran mesin. Kalau untuk ECU kita bisa kontrol menggunakan solenoid. Jadi kapan dia harus bukanya besar, kapan dia harus bukanya kecil. Gitu. Wow guys, ternyata iya bisa ya 2 tak dibikin injeksi. Bisa. Asalkan firmware dan software ECU-nya mendukung. Gitu. Kebetulan saya kenal yang buat ECU dan dia paham yang saya mau. Jadi bisa dibikin untuk 2 tak gitu. Nah kita lihat nih guys nanti hasilnya seperti apa. Hasil akhirnya seperti apa. Ini risetan Corleone di 2 tak. 2 tak memakai ECU. Nanti kita lihat motornya. Nanti kita hidupin. Ini boleh dihidupin? Bisa dihidupin nanti. Tapi kan memang kita lagi buat pegangan sensor di radiator, jadi mungkin hidupnya nggak bisa lama. Tapi bisa dihidupin. Oke. Kita dengerin juga suaranya. Seperti apa sih Ninja 2 tak, mesin 2 tak pakai ECU? Pengapian ECU guys. Oke. Nanti kita lihat seperti apa. Penasaran nih, Go. Benar-benar. Oke, nanti kita tunggu aja nanti seperti apa hasilnya. Jadi ikuti terus perkembangan-perkembangan yang dilakukan Corleone di motor-motornya. Nanti bakal tahun depan ada gebrakan baru apa lagi kan? Ya mungkin tahun depan mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama dengan Sanjaya Jet juga. Kalau sekarang kita kerjasama dengan Mas Yong Nano ya. Mas Yong. Berarti ini motornya Mas Yong. Motornya Mas Yong guys. Siapa di saya pikir ya menurut saya di daerah Jakarta Timur, Barat, Tangerang, Bogor mungkin nggak ada yang tidak kenal sama Mas Yong ya. Mas Yong. Untuk 500 meter. Untuk 500 meter, Yong Nano. Nanti mungkin di 201-nya kita bisa kerjasama sama Sanjaya Jet ya. Wow, ini kolaborasi yang mungkin banyak yang ditunggu-tunggu. Betul. Ya mudah-mudahan kalau di sini sukses kita bisa aplikasi di 201. Semoga aja ya guys ya, kita dukung terus perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia, khususnya di bidang otomotif. Dan kita lihat nih kolaborasi antara Sanjaya Jet dan Restek. Nah, ini 2 tak injeksi seperti apa sih di sirkuitnya kan, penasaran ya. Oke. Yang sejauh ini sampai sekarang ini
belum ada. Belum ada, masih baru tahap hidup, digeber-geber gitu. Ya mungkin nanti kalau mudah-mudahan nggak terlalu lama ya mungkin minggu depan setelah One Break bisa kita coba tes dyno, nanti kita buatin teasernya. Oke guys, jadi kita nanti abis ini nonton motornya Mas Yong yang akan dihidupin. Nah, penasaran kan? Nanti terus video ini kita lihat. Oke. Wah. Ninja 500 meter nih guys, Coleon. Wah. Nah, ini ecunya. Nah guys, jadi tadi kita udah dengar suaranya. Oh, ya lebih garing kan? Lebih garing gitu ya, Pak, ya? Lebih garing. Jadi memang kelebihannya menggunakan pengapian ECU dibandingkan pengapian AC. Pengapian AC itu menghasilkan api yang lemah di RPM bawah. Tapi kalau kita menggunakan pengapian ECU itu pengapiannya dari RPM bawah sampai RPM atas sama. Jadi kelebihan menggunakan ECU itu yang pasti di RPM rendahnya akan lebih responsif dibandingkan pengapian AC gitu. Jadi DC menggunakan ECU atau menggunakan AC tetap nantinya hasil akhirnya akan lebih unggul DC dengan sistem ECU ya. Ini best moment banget, saya banyak banget dapat ilmu dari Coleon. Ini yang saya nggak sejauh itu pikirannya. Sekarang bisa membayangkan kedepannya seperti apa. Sebenarnya sudah ada gambaran dari Coleon tadi dicerita. Wow, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin emang dia. Ini buat penutup nih, Coleon berkarir di dunia otomotif sebagai mekanik, chief mekanik Restek. Nah, apa sih sebenarnya prinsip apa nih yang Coleon pegang selama ini? Ya prinsip hidup saya ya sebenarnya ya gimana ya, kita harus selalu berlaku maksimal untuk segala hal yang kita mau lakuin dalam hidup kita, memberikan yang terbaik untuk setiap orang yang sudah mempercayai kita gitu. Jadi kepercayaan itu ya sebenarnya paling penting dan kita harus selalu bisa memberikan yang maksimal gitu sih.
Ya kalau prinsip hidup ya berusaha selalu memberikan yang terbaik lah. Usaha selalu yang terbaik ya. Dan terus berusaha. Dan terus iya. termotivasi. Nah, itu dia. Ya mudah-mudahan dengan gitu kita bisa memotivasi orang lain. Gitu. Ya itu makanya kita hidup kan saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Nah, iya guys. Jadi saya itu cuma penyalur. Nah, ini saya memberikan informasi, memberikan ilmu-ilmu edukasi tentang, edukasi singkat ya. Edukasi singkat tentang otomotif. Nah, jadi itu saya berusaha selalu bikin konten yang selalu ada yang bisa dipetik dari konten-konten saya juga kok. Dan up to date ya. Ya mungkin nanti kita bisa collab nih ya. Saya jadi hostnya. Wah, bisa ini. Jadi nanti kalau mekanik-mekanik yang suka tutup-tutup rahasia mesin, saya pancing-pancing bisa kebuka. Oke. Bisa ke bengkel-bengkel. Oke, bisa. Oke, nanti ya bisa diatur lah. Bisa diatur. Next episode semoga aja bisa kolaborasi dengan Koleon. Terima kasih nih Koleon atas waktunya, atas ilmu yang sudah dibagikan, yang tadi udah dijelasin detail tentang ilmu moge, motor, drag bike kecil, dan mungkin road race-nya juga ada. Nah, ini penemuan baru juga udah dijelasin. Nah, ini juga dibocorin duluan. Nanti terima kasih banyak nih Koleon. Siap. Saya juga senang banget bisa sampai sini akhirnya. Suatu kehormatan nih bisa. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Maniac Racing Indonesia. Tetap di rumah aja, sayangi keluarga Anda. Stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye.